Nah, halo semua, bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran ekonomi. Nah, setelah pada pertemuan sebelumnya atau pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando atau yang terpusat. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi campuran. Nah, jadi apa itu sistem ekonomi liberal? Nah, ini sistem ekonomi liberal seperti pada gambar. Kita lanjutkan. Jadi sistem ekonomi pasar atau liberal itu pada sistem ekonomi ini segala sesuatu ditentukan oleh kondisi pasarnya. Jadi pengaturan dan pengambilan keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi itu dapat dilakukan oleh semua orang dengan sebebas-bebasnya karena semuanya berdasarkan mekanisme pasar, yaitu ada hubungan antara permintaan dan penawaran, demand and supply. Jadi setiap orang itu bebas berusaha berdagang, mempunyai hak milik serta memperoleh keuntungan tanpa campur tangan pemerintah. Nah, dalam sistem ekonomi ini kita diberikan kesempatan sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya kita dalam mendistribusikan barang, menjual, memproduksinya sebanyak apa, mau bagaimanapun produksinya, terus untuk siapa, terus harganya gimana, itu harganya juga misalnya tergantung harga pasar lagi naik ya kita naikkan juga seperti itu. Nah, nah ini sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, jadi bagaimana sih sistem ekonomi ini memecahkan masalah ekonominya? Jadi dalam sistem ekonomi ini ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu yang ada di wilayah tersebut itu diserahkan oleh pemerintah kepada pihak-pihak swasta. Jadi para pihak swasta ini, perusahaan-perusahaan swasta yang mengelola. Jadi dia mengelola dan didistribusikan ke dan melewati mekanisme pasar nanti. Jadi semuanya tercukupi jadinya. Jadi yang cuma hanya di sini dia lebih tekankan ini adalah perusahaan-perusahaan swasta yang mengelola istilahnya atau mengelola kegiatan ekonomi. Nah, bukan pemerintah yang sebelumnya kan komando itu pemerintah lebih banyak itu mengatur atau sampai rata-rata itu pemerintah tidak ada swasta. Yang ini kebalikannya ini malah diserahkan kepada swasta untuk mengelolanya. Nah, jadi apa sih positif dan negatifnya dari sistem ekonomi pasar atau liberal? Nah, sisi positifnya menimbulkan atau menimbulkan berbagai masyarakat yang agar berinisiatif dan kreatif dalam mengatur kegiatan ekonomi agar dapat dapat ditumbuh kembangkan. Nah, jadi setiap individu itu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Nah, jadi dibebaskan, semua orang bisa kaya. Siapa aja bisa dapat kaya. Lalu muncul barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran. Nah, karena pasar bebas, maka persaingan untuk apa berdagang itu semakin tinggi. Nah, kalau kita tidak bisa menghasilkan suatu barang yang berkualitas atau menarik, itu akan tidak malah barang kita tidak akan laku. Nah, di pasaran. Maka dalam sistem ekonomi pasar atau liberal ini, maka kita harus membuat barang yang bermutu tinggi dan menarik agar dapat bersaing di pasaran dan laku. Jadi efisiensi dan efektivitas di sini tinggi karena setiap tindakan didasarkan atas motif ekonomi. Nah, lalu kita lihat apa sih buruknya. Jadi sisi negatifnya yang pertama itu sulit melakukan pemerataan pendapatan. Nah, jadi untuk pemerataan pendapatan itu agak sulit karena istilahnya yang sudah kaya itu akan cenderung akan bertambah kaya. Nah, yang tidak dapat bersaing akan tercenderung akan menjadi miskin istilahnya. Kalau tidak dapat bersaing istilahnya kayak gitu. Nah, jadi tidak merata. Hanya beberapa saja yang dapat bersaing di pasar itulah yang istilahnya kaya atau lebih banyak pendapatannya. Lalu pemilik sumber daya produksi atau pemilik mengeksploitasi golongan pekerja sehingga ia akan semakin kaya sebagai akibatnya. Jadi orang orang kaya semakin kaya dan yang miskin jadi miskin. Nah, ada terjadi eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruhnya. Lalu monopoli yang dilakukan perusahaan dapat merugikan masyarakat. Nah, ya karena mereka kan istilahnya mendominasi, pastinya mereka kan banyak merugikan masyarakat. Nah, dan lebih banyak untungnya ke mereka. Lalu sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena pengerahan sumber daya oleh individu sering salah.
Nah, seperti itu. Itu kalau dalam sistem ekonomi liberal atau pasar. Nah, kita lihat lagi sistem ekonomi yang satunya lagi, yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, ini campuran, ini adalah dari private public economy katanya kan. Nah, jadi ini adalah kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta. Nah, jadi itu seperti apa? Jadi sistem ekonomi campuran itu merupakan sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar. Nah, yang komando dia terpusat dengan pasar atau liberal. Jadi pemerintah dan swasta sini mempunyai peranan penting yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Jadi pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan atau menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta diserahkan semuanya ke swasta. Jadi pemerintah tetap memberikan aturan dan mereka juga mengelola sendiri. Swasta cuma hanya saja di sini swasta juga boleh ikut andil dalam kegiatan ekonomi. Jadi swasta dan pemerintah itu berimbang istilahnya di sini. Saling Jadi nanti yang tidak ada apa? Nah, jadi bagaimana sih sistem ekonomi ini memecahkan masalah ekonominya? Bagaimana sistem ekonomi campuran memecahkan masalah ekonomi yang ada? Jadi jika ada sumber daya alam, nah itu akan dikelola, dibagi. Jadi industri-industri yang vital yang penting seperti listrik, misalnya air minum, dan istilah yang vital-vital yang terlalu istilah yang menyangkut hakikat hidup orang banyak, hayat itu akan dikelola oleh pemerintah. Nah, nah yang istilahnya industri-industri lainnya yang tidak terlalu menyangkut hajat hidup orang banyak itu akan dipegang oleh swasta. Nah, agar tidak terjadi monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta. Jadi pemerintah megang yang industri-industri yang sangat penting, yang sangat butuh, yang kebutuhan-kebutuhan yang pokok-pokoknya. Baru yang lainnya, istilahnya swasta baru yang melengkapinya. Nah, seperti itu dalam sistem ekonomi. Nah, jadi bagaimana sih perbandingan berbagai sistem ekonomi dari yang pertama tradisional, komando, liberal, dan campuran? Nah, dari kepemilikan sumber daya, tradisional itu lebih ke individu, lalu terpusat atau komando itu pemerintah, pasar dan liberal itu swasta, dan campuran itu pemerintah dan swasta. Nah, dari segi harga, nah kalau dalam tradisional tidak ada harga pastinya atau belum ada perdagangan istilahnya. Jadi berdasarkan ini antar individu, misalnya mau tukar barang, mau tidaknya, cocok tidaknya alat yang akan ditukar. Nah, seperti itu hal dari segi harga. Lalu terpusat, kalau terpusat itu yang menetapkan itu pemerintah. Lalu kalau pasar atau liberal itu mekanisme pasar. Lalu kalau yang campuran itu adalah pemerintah. Istilahnya bisa mengintervensi juga bisa membuat itu mengatur harga dengan walaupun swasta kan istilah ada perusahaan swasta istilahnya tidak bisa membuat harga yang sembarangan. Nah, seperti itu. Lalu dari persaingan, kalau tradisional itu tidak ada, kalau terpusat atau komando itu tertutup. Nah, karena dia hanya diatur oleh pemerintah. Kalau pasar atau liberal itu terbuka atau bebas. Nah, siapapun bersaing di situ. Lalu dari segi kalau campuran itu terbuka bagi industri swasta. Nah, masih terbuka walaupun pemerintah sudah istilahnya waktu sudah istilahnya pihak swasta itu dapat juga ini apa eh, bersaing istilahnya, tapi tetap dalam batas-batasannya. Lalu dalam kepemilikan, kalau tradisional itu ada kepemilikan, kalau terpusat atau komando itu tidak ada tidak ada. Kalau ada pun mungkin kecil untuk bagi individu-individu yang misalnya punya usaha. Nah, dari kepemilikan itu hampir tidak ada istilahnya dari terpusat karena istilah semuanya pemiliknya pemerintah. Lalu dari pasar atau liberal itu ada dan campuran itu ada. Nah, untuk video pembelajaran ini sekian untuk yang ini untuk hari ini. Ada yang kurang jelas atau yang ingin bertanyakan silahkan ditanyakan kepada saya. Terima kasih.